ada hembusan yang cukup mengerikan. Misalnya di satu sisi terjadi seolah-olah di Indonesia ini darurat Wahabi gitu. Kalau kita lihat darurat Wahabi ini dimulai dari organisasi tradisional sampai organisasi modern ya istilahnya ya. Dari tradisional sampai modern. Ini sepertinya di dalam memandang Wahabi dapat kita katakan miring sekali gitu. Jadi ketika dia melihat Wahabi dari sudut pandang mereka, dianggap Wahabi itu sangat membahayakan bagi kelangsungan Muslim di Indonesia. Entah apa yang jadi pandangan mereka, itu pun kita tidak tahu landasannya apa yang dipakai gitu ya. Yang jelas landasan-landasan itu tujuannya yaitu untuk mendistorsi dan memvonis Wahabi itu sesat. Jadi tujuannya untuk memvonis Wahabi itu sesat. Dilakukan dengan berbagai macam cara. Bahkan ada suara-suara sumbang yang terjadi di kalangan mereka itu yang sengaja dilakukan agar Wahabi itu disingkirkan dari Indonesia gitu, karena berbahaya. Ini pemikiran-pemikiran yang berkembang di Indonesia. Ada dua. Jadi ada darurat yang mereka katakan sebenarnya adalah mau mengatakan bahwasanya yang sekarang ini adalah darurat Wahabi. Seperti itu kesimpulan yang disimpulkan oleh mereka untuk menutup akses pemikiran dari teman-teman yaitu Salafi ya. Dari sahabat-sahabat Salafi yang getol menyampaikan dakwah tauhid, dan para pesaingnya itu merasa keteteran, para pesaingnya itu tidak bisa menerima kekalahannya dalam berargumen, lalu mencari cara-cara lain untuk menghantam Wahabi, yaitu dengan cara dan berupaya membubarkan Wahabi. Yang lucu, yang mau dibubarkan siapa gitu, Wahabi yang mana gitu. Lah kemudian dibuat ciri-cirinya lucu, ciri-cirinya lucu gitu. Ciri-ciri Wahabi apa dikatakan? Jenggotan ya. Kemudian celana cingkrang atau sarungan cingkrang gitu, atau jubah cingkrang dan sebagainya. Itu yang dijadikan patokan oleh mereka. Kemudian kalau salat tidak menyeringkan bacaan bismillah. Itu ya. Mereka jemaahnya di masjid-masjid khutbah adanya 1 kali misalnya. Itu kan lucu itu. Kalau kriteria-kriteria seperti itu dipakai, ya Muhammadiyah banyak yang cingkrang. Di Islam Jamaah juga banyak yang cingkrang. Orang Betawi cingkrang semua gitu. Nah kan lucu mereka ini. Sebenarnya kriteria-kriteria yang dibangun oleh mereka ini, kriteria yang diada-adakan oleh mereka ini adalah kriteria daya khayal tinggi. Tetapi ngawur, kesannya itu ngawur. Karena mereka tidak objektif di dalam memberikan penilaian terhadap yaitu gerakan dakwah Salafi. Di dalam upaya mendisgradasi Salafi ini, mereka melakukan penilaian yang subjektif. Yang pertama, yang membunuh pemikiran kelompok ahlul bid'ah itu, kalau kita lihat itu teman-teman Salafi. Kalau dulu sebenarnya Muhammadiyah sih terlibat juga. Kalau kita lihat Muhammadiyah itu adalah organisasi yang juga bersama-sama mereka secara berbeda. Muhammadiyah di organisasi, Salafi di luar organisasi, itu sama-sama tahlilan. Kemudian sama-sama anti
yaitu sama-sama anti bid'ah, sama-sama anti tahayul bid'ah khurafat, sama-sama anti syirik, sama-sama anti istighosah. Lah, kalau dituduh misalnya Wahabi itu tidak tahlilan, Wahabi itu tidak istighosah, Wahabi itu tidak kunut subuh, Wahabi itu yaitu tidak berzikir sesudah salat, Wahabi itu tidak zikiran bersama, tidak sholawatan seperti mereka, maka berapa banyak Wahabi di Indonesia ini gitu. Karena ada 4 organisasi yang seluruhnya tidak sama dengan kelompok tahlilan. Misalnya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, apalagi satunya lupa saya itu. Nah, itu tidak sama dengan kelompok tahlilan. Jadi kalau itu dijadikan sebagai ukuran, berarti begitu banyaknya Wahabi di Indonesia jika parameternya sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Tetapi herannya kemudian ada orang-orang Muhammadiyah itu misalnya yang ingin mendistorsi putusan tarjih Muhammadiyah dengan berbagai macam cara. Itu orang-orang Muhammadiyah, anak-anak muda yang alumni dari Mesir misalnya. Ada beberapa ya yang saya lihat di TikTok kalau ngomong nyerocos nggak jelas itu. Dia justru selalu mengangkat-ngangkat yaitu perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi mengangkat perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana diceritakan kepada jemaahnya yang menjadi sasaran ceramahnya itu, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tahlilan, juga yaitu kunut subuh, kalau juga yaitu mengumandangkan sifat 20 dan sebagainya. Ini selalu dibawa oleh kelompok-kelompok yang terpasung pemikirannya, menamakan dirinya Muhammadiyah tapi cara berpikirnya tradisional gitu. Dia putra-putra Muhammadiyah yang mengingkari majelis tarjih. Jadi menganggap keberadaan majelis tarjih Muhammadiyah itu dianggap tidak ada oleh mereka, sehingga lebih mengedepankan fatwa-fatwa yang cenderung membolehkan tahlilan, yaitu fatwa pribadi dahulu kala, termasuk misalnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya kunut subuh misalnya ya pada waktu itu. Nah, ini menjadi salah satu ukuran mereka beragama. Jadi tidak mau memperbaharui. Oh, buktinya Kiai Haji Ahmad Dahlan kunut subuh misalnya. Yang ingin membawa Muhammadiyah itu ke dalam iyah-iyah baru, yaitu Dahlaniyah dan sebagainya. Mereka tidak mau mengakui kalau Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih Muhammadiyah misalnya memutuskan tidak ada kunut, menolak seolah-olah itu, dan ingin menyeret kembali kepada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sangat lucu cara berpikir mereka gitu ya. Karena yang saya perhatikan dari kalangan mereka bukan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia, tapi justru menambah kerumitan berpikir di dalam tubuh Muhammadiyah, yaitu mau mengingkari sikap tajdid dan tajrid di Muhammadiyah dengan cara ingin mengembalikan Muhammadiyah kepada masa lalu yang itu sudah dianggap salah oleh Muhammadiyah. Tiba-tiba muncul generasi-generasi muda yang lahir di Mesir karena merasa kuliahnya tidak didukung di Muhammadiyah, lalu bikin konten yang isinya membangkang Muhammadiyah lewat konten. ini dilakukan oleh mereka ini. Makanya mereka ikut-ikutan nyerang Salafi itu. Ada beberapa ustadz muda masih, tapi berpikirnya kampungan tuh. Ya, berpikirnya kampungan,
me- lebih banyak memproduksi pemikiran-pemikiran yang sudah usang, yaitu pemikiran-pemikiran yang sudah dibuang ke tong sampah itu. Lalu mereka ambil kembali, mengais kembali pemikiran-pemikiran itu dijadikan bahan, yaitu untuk menimbulkan kontroversi di tengah-tengah umat Islam. Itu yang terjadi sekarang di kalangan umat Islam ya. Bukannya makin menyebabkan mereka kritis di dalam permasalahan sekarang ini, justru kalau boleh mereka ini ingin membolehkan, contohnya ya, di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu misalnya, ada yang ditradisikan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang itu tidak pernah lazim dilakukan di Muhammadiyah. Itu dilakukan, tidak lazim ya dilakukan di Muhammadiyah, ini dilakukan mereka gitu. Ini varian baru di Muhammadiyah yang mulai bermunculan ya, varian-varian baru yang bertentangan dengan fatwa-fatwa Tarjih Muhammadiyah dilakukan kembali oleh mereka. Lah kemudian ceramah-ceramah mereka ini provokatif, ceramahnya menghabisi pemikiran-pemikiran yang disebut Wahabi itu dengan berbagai macam cara. Tidak ilmiah, karena terus terang saja kalau saya mencermati cara berpikirnya mereka ini tidak ilmiah sama sekali gitu. Tidak menarik ya. Tak ada yang menarik. Apanya yang menarik itu? Menarik becak kali gitu. Jadi tidak ada yang menarik dari ceramahnya yang disampaikan, karena tujuannya yaitu setback dia ke belakang, bukan maju. Orangnya masih muda ya, yang kita perhatikan ini orangnya masih muda, tapi ngomongnya selangit gitu. Kalau kita lihat, nah di sini kalau kita lihat yang disebut dengan istilah darurat Wahabi oleh mereka, terkadang saya mempertanyakan orang ini siapa ya? Karena sebelumnya orang itu tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul yaitu tadi di arena YouTube, mengatasnamakan Muhammadiyah misalnya, mengatasnamakan Muhammadiyah sebagai dasar-dasar mereka bikin konten. Nah itu jadi pemikiran tersendiri bagi saya terutama, karena tidak lazim yang seperti itu terjadi dalam tubuh Muhammadiyah. Iya, tidak lazim. Nah kemudian di satu sisi lagi membiarkan Syiah. Oh, ini orang sangat akur dengan Syiah gitu. Bahkan sangat dekat dengan Syiah. Kalau diajak berdiskusi Syiah, itu sampai menjilat ke akar-akarnya untuk membenarkan ajaran-ajaran Syiah. Yang tadi memandang Muhammadiyah memandang Wahabi sangat sesat, kemudian memandang Syiah itu di mata dia sebaik-baiknya, dipandang segalanya dari berbagai sisi, dikatakan begitu baiknya orang-orang Syiah itu di mata mereka itu. Nah kalau melihat kesimpulannya itu, nyata sekali siapa mereka yang berbicara anti Wahabi ini, itu bisa kita cermati ya, siapa sebenarnya mereka yang anti Wahabi ini. Sudah pasti mereka yang anti Wahabi ini adalah orang-orang yang benar-benar menyusup di Muhammadiyah gitu. Karena terus terang saja orang itu tidak pernah muncul dalam kencah dakwah Muhammadiyah, tiba-tiba muncul membela Muhammadiyah walaupun membabi buta. Seperti yang di Sumatera itu ya, yang tiba-tiba muncul tapi kemudian berbicara sanad, mana ada sanad di Muhammadiyah, sebagaimana yang saya katakan tuh. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah mempersoalkan sanad, di Muhammadiyah itu tidak pernah yang menyebut-nyebut keturunan Habib dan sebagainya. Di Muhammadiyah itu tidak pernah berbicara yang aneh-aneh, nggak ada itu di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berbicara ilmu.
Muhammadiyah itu berbicara nilai, kualitas dari ajaran yang sampai, dan tidak harus bersanad. Siapa imamnya? Nah, imamnya siapa? Gitu. Ada yang begitu juga itu di Sumatera, di Pekanbaru ya, Kampar Riau itu kali-kali. Dia mengatakan imamnya siapa tuh? Nah. Apa ya? Aneh. Jika tiba-tiba lalu ada orang berbicara imam. Yang jelas ada upaya untuk menggiring Islam ke dalam pola pemikiran yang monarkis tadi itu, yaitu monarkis kekiaian, monarkis keustadan, bahwa ustadz itu adalah segalanya yang harus diikuti oleh penganutnya itu. Sampai sejauh itu pemikiran mereka. Dan setiap orang yang bertolak belakang dengan mereka itu dianggapnya Wahabi, tidak punya imam. Nah, itu pada akhirnya begitu. Fitnahnya fitnah masa lalu. Sementara mereka sangat akrab dengan Syiah. Padahal kalau kita membaca kitab-kitab Syiah itu ya, itu kalau kita baca kitab-kitab Syiah, naudzubillah min dzalik ya, dari berbagai kitab Syiah, rasanya tidak ada dari kitab-kitab Syiah itu yang bersahabat dengan Sunni. Kalaupun mau digali sejarah-sejarah Syiah Sunni itu dari awal, itu tidak pernah ada persahabatan Syiah Sunni. Namun orang-orang yang sekarang ini, yang lahir dari Al-Azhar Kairo, sebagian ya tapi ya, itu menyayangkan terjadinya konflik Syiah Sunni gitu. Bahkan menganggap itu bagian dari keterbelakangan cara berpikir. Tapi kalau dengan Wahabi disimpulkan sebagai kemajuan berpikir ketika kita membenci Wahabi. Nah, cara berpikir mereka ini ya terasa aneh sekali, karena di luar nalar sehat ya, yang tak seharusnya terjadi pada seorang seperti mereka. Misalnya sekarang darurat Syiah ini pernah dikatakan oleh Habib Al-Kaf di Surabaya dulu sebelum beliau meninggal. Kemudian siapa namanya, Basori di Malang, saya lupa depannya ya, karena ada beberapa Basori di Malang itu. Kemudian di Jakarta ini orang anti Syiah dulu sampai membuat website-website. Semua websitenya ini ketika beberapa orang Syiah masuk Senayan itu dibredel itu. Website-website yang anti Syiah. Saya masih ingat semuanya. Di antaranya pada waktu itu ada KOIPAS, Komite Pembela Ahlul Bait dan Sahabat Nabi. Ini adalah sebuah komite yang kebetulan sekjennya saya sendiri pada waktu itu. Nah, gerakan dari komite para sahabat dan sahabat Nabi ini tujuannya menghadang pemikiran-pemikiran Syiah di Indonesia yang pada waktu itu subur-suburnya pembelaan terhadap Syiah. Benar-benar terjadi semacam perang tulis-menulis ya antara Syiah dan Sunni. Itu bertahun-tahun terjadi. Karena memang mereka yang ahli pemahaman Syiah ini, ahli orang-orang yang mengetahui kesesatan Syiah di Indonesia secara utuh itu jarang. Lebih banyak mereka bisa menerima Syiah itu karena adanya kesamaan dan persenyawaan amalan-amalan mereka yang tidak berbeda tadi itu. Misalnya persenyawaan dalam hal amaliyah ibadah bid'ah misalnya, itu mereka sama. Berbeda dengan Wahabi. Kalau Wahabi itu di mata mereka itu kan dianggap sebagai pembangkang. Ya, dianggap sebagai pembangkang kebiasaan yang dilakukan oleh mereka, semacam tahlilan. Mungkin
dampaknya dirasakan oleh mereka, yaitu dimungkinkan karena banyak orang yang sadar dengan dakwah salafiyah itu, sehingga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat yang salah dan lalu mengikuti sunnah secara utuh, hingga ini dianggap sebagai sebuah tragedi yang terjadi kepada mereka. Kalau dibiarkan terus-menerus, kemungkinan itu akan sirna dunia tahlilan. Nah, ini tentu sangat menakutkan. Kalau misalnya ada umat Islam tidak lagi tahlilan seperti yang terjadi sekarang itu. Padahal kalau kita lihat pengaruh dakwah yang dilakukan oleh dakwah salafi itu kan tidak berangkat dari ngemis-ngemis, tapi berangkat dari kajian-kajian ilmiah itu, yang sengaja dilakukan oleh mereka di dalam memberikan pengertian-pengertian kepada yaitu umat Islam di seluruh Indonesia bagi mereka yang mengikuti manhaj salaf. Saya kira tidak ada permasalahan yang diangkat oleh mereka, kecuali kalau kita lihat adalah bid'ah-bid'ah yang umum diangkat, yang sudah diangkat Persis, yang sudah diangkat oleh Muhammadiyah, yang sudah diangkat oleh Al-Irsyad itu isunya itu terus bid'ahnya teman-teman salafi itu. Tapi mengapa kemudian hanya salafi yang tertuduh tadi? Lah, pertanyaan besarnya di sana. Justru kemudian orang-orang yang seperti Muhammadiyah, sebagian orang-orang Muhammadiyah pun ikut bergabung dan berjamaah dengan kelompok bid'ah nyerang salafi itu. Padahal isunya itu isu sama. Yang diangkat salafi dengan yang diangkat oleh Muhammadiyah selama ini dalam kiat dakwahnya, atau dengan yang diangkat oleh Persis dalam kiat dakwahnya, itu sama. Mengapa kemudian muncul kecemburuan nasional gitu ya? Mengapa muncul kecemburuan nasional? Apa penyebab utama munculnya kecemburuan nasional itu? Gitu. Nah, itu jadi pikirannya kita di situ. Itu. Coba apa penyebabnya? Kalau bukan karena influenza, yaitu pemahaman dakwah salafi yang berpengaruh tepat itu tadi. Kita tidak tahu berapa juta mereka yang masuk salafi di Indonesia ya. Yang jelas gerakan dakwah salafi ini sebenarnya gerakan dakwah yang awal-awalnya dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Bahkan dulu itu ada tokoh yang namanya Ustadz Hasan di Bandung dan Ustadz Abdul Qadir Hasan di Bangil. Keduanya ini adalah tokoh paling getol di dalam Islam berjuang membasmi TBC. Anti TBC-nya luar biasa gitu. Sampai sering berhadapan dengan kiai-kiai, berdiskusi, berdebat, saling adu dalil, adu argumen dan sebagainya. Lah itu meramaikan dunia tulisan dahulu kala, karena yang dulu medianya itu tulisan, media sosialnya itu adalah tulisan lewat majalah-majalah, brosur-brosur yang ditulis oleh Ustadz Hasan dan Ustadz Abdul Qadir Hasan dalam rangka memperluas dakwah jangkauannya ke berbagai daerah sampai ke Sumatera, sampai itu pakai tulisan yang bisa berhari-hari baru nyampe di tempat. Seandainya beliau itu hidup sekarang, mungkin akan disebut rajanya Wahabi itu beliau itu. Itu bahkan mungkin dianggap segalanya bagi Wahabi itu. Benar. Karena kecerdasan kepandaiannya Ustadz Hasan ini itu memang di luar kepala. Kemampuannya dalam bidang hadis tidak diragukan. Bahkan menaklukkan lawan-lawannya siapa saja dari kalangan umat Islam
yang membangkangnya, terutama dari kelompok-kelompok pro tahlilan itu. Bahkan beliau memberikan label predikat kepada tokoh-tokoh tahlilan itu dengan sebutan Kiai Kenduri itu. Kiai Kenduri itu favorit beliau itu. Jadi beliau punya panggilan kepada ahlul bid'ah itu dengan Kiai Kenduri. Nah, ini ditulis di dalam yaitu tadi soal jawab Ustadz Hasan, pembela Islam, ada pembela Islam, ada al-lisan dan sebagainya itu. Nah, ini ditulis oleh Ustadz Hasan di berbagai kesempatan dalam rangka menanggapi ahlul bid'ah. Itu ya. Jadi sangat luar biasa perjalanan anti bid'ah, anti TBC di Indonesia ini. Demikian juga itu selalu terjadi pengajian-pengajian bersama di beberapa tempat antara Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Pada waktu itu akur loh, nggak ada masalah. Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah itu bersatu. Kadang-kadang di Madura itu ada pengajian Muhammadiyah yang dijual majalahnya Persis gitu. Nah, yang kadang yang ceramah itu Al-Irsyad, yang mendengarkan Muhammadiyah. Lah contoh saja, Ustadz Usman Bahabasi itu adalah orang Al-Irsyad. Jadi Ustadz Usman Bahabasi ini adalah orang Al-Irsyad. Yang mengadakan pengajian itu adalah Muhammadiyah. Ya, yang pengajian itu adalah Muhammadiyah. Yang banyak hadir juga dari kalangan Persis. Mereka luar biasa ya. Ini luar biasa dulu. Nah, itu kalau dalam penamaan sekarang mereka disebut Salafi. Salafi Wahabi dahulu kala itu. Saya selalu melihat celananya Ustadz Usman Bahabasi waktu itu cingkrang beliau ini. Di pengajiannya adalah pengajiannya Muhammadiyah, penceramahnya Al-Irsyad, kemudian pendengarnya juga dari orang-orang Persis itu di Madura. Dinamakan pengajiannya Islam Study Club. Pelopornya semua orang Muhammadiyah dan Persis. Lah itu enak pengajiannya. Yang dihadapi adalah kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah dan Persis. Karena yang diangkat itu sesuatu yang krusial ya. Di tengah-tengah masyarakat itu dianggap penting itu ya, berkaitan dengan tahlilan, dengan ya itu tadi maulidan, tawassulan, zikir bersama. Lah itu biasanya yang menjadi pembicaraan. Ada kitabnya sampai setebal berapa, yaitu sekitar 2.500 halaman. Itu dalam 1, 2, 3 jilid ya. Ada yang sampai 6 jilid itu jumlahnya beribu-ribu di situ. Lah, yang dibahas paling banyak dari lembaran-lembarannya itu, dari debat-debat yang terjadi, itu adalah perdebatannya Ahasan tadi, perdebatan Ahasan soal tahlilan. Jadi tahlilan ini kalau dibaca itu saudara menjadi perbincangan hangat di kalangan orang-orang Persis pada waktu itu. Itu lebih banyak, lebih dominan gitu dibicarakan. Kenapa? Karena memang tidak henti-hentinya yang membantah perkara subhat itu adalah orang-orang yang suka bertahlil itu tadi, bertahlilan ya. Sudah pasti dari buku yang dimuat oleh Ustadz Hasan ini paling banyak membicarakan soal tahlilan, hadiah pahala. Karena kalau sudah berbicara tahlilan pasti berbicara hadiah pahala, pasti berbicara yaitu tadi pabrik pahala, pasti berbicara perusahaan pahala ya. Berbicara koli-koli pahala, koli-koli pahala ini banyak biasanya di kuburan-kuburan itu. Mereka ini koli-koli pahala atau bisa makelar-makelar amal penyampaian amal kepada orang mati. Misalnya antum begini kepada saya, Ustadz, saya mau ngirim pahala ke orang tua saya, pahala Al-Quran 1 kali hatam Ustadz, berapa ribu, berapa juta, saya hargai. Oh baik, kita transaksi ya, cukup 2 juta lah, saya akan mengambil beberapa orang. Lah kemudian apa? Dia menghatamkan Al-Quran, dibagi uangnya beberapa orang itu, lalu pahalanya dikirimkan kepada orang mati.
Ini terjadi di mana-mana ya. Banyaklah. Apalagi di kuburan-kuburan Sunan itu banyak sekali makelar-makelar yang begituan itu. Jadi praktek ilegal ini ya, karena dikatakan ilegal karena kan tidak ada apa artinya dari hadiah pahala itu punya surat resmi, tidak punya surat ya, tidak ada itu. Jadi memang itu kebangkitan tradisi, makanya disebut ilegal. Yang dianggap lazim oleh masyarakat, sudah biasa gitu, dianggap bagian dari Islam. Itu pengertiannya ya. Nah, di satu sisi lagi misalnya orang yang mengirim pahala ini, ya tentu saja merasa diuntungkan gitu, apalagi tidak ada pekerjaan misalnya, itu bisa menjadi kerja sampingan mereka di dalam upaya mendatangkan rezeki dengan cara yaitu tadi mentransfer pahala kepada orang-orang yang mati. Maka sampai dilukiskan oleh Ustadz Hasan, memang perlu sekali dibangun perusahaan pahala itu PT apa namanya, PT Pahala Kencana itu yang bisa mentransfer pahala kepada setiap orang yang punya dosa di kuburan. Itu ya, pada akhirnya seperti itu. Nah, PT transfer pahala atau ada CV, yaitu CV Bank Pahala Umat ya. itu bisa dikirim ditransfer juga lewat berbagai macam lah orang-orang yang membutuhkan pengiriman pahala, yang banyak berbuat dosa awalnya gitu. Siapa tahu bisa diselamatkan dari siksa Allah. Itu pemikiran-pemikiran mereka yang tumbuh di dalam memahamkan Islam ya. Jadi kayaknya hadiah pahala ini sudah hampir menjadi sebuah perusahaan pahala itu tadi. Di berbagai daerah juga makelar-makelar pahala itu banyak gitu. Dan ini unik dibicarakan oleh Ustadz Hasan di dalam soal jawab. Kalau antum buka dalam soal jawab Hasan itu dari awal sampai akhir, pasti yang diangkat itu adalah soal hadiah pahala tadi, yang diangkat itu. Jadi artinya pada waktu itu mengapa tidak henti-hentinya dibicarakan soal tahlilan? Karena memang tahlilan ini sudah menjadi agama. Sampai sekarang pun menjadi agama.